ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga bagi para pemirsa kita pada kesempatan sore hari ini dari Hijrah TV. Demikian juga MKH TV, Yufid TV, Rinjani TV, Satu Radio, Medis TV, Kanz Media Sunnah Jakarta. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dari pemirsa kita di Sembalun Mengaji, Tim Bagadeng Mengaji, dan yang lainnya. Alhamdulillah, sore ini kembali kita talabul ilmi, belajar. Dan tidak boleh kita bosan untuk belajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an." Ada dua orang yang rakus tidak pernah kenyang. Ya, dua manusia rakus tidak pernah kenyang. Marangkun nita lapar no ya ini besur. Siapa itu yang pertama? Orang yang mencari dunia. Kata berkata Allah EP. Awah kepi suma ambitan kepeng no. Ibu-ibu. Arak kita suma ambitan kepeng. Nah arak cerita. Nah misalkan. Teka. Allah bangkat. Suma aku ngita kepeng wah. Arak gitu ke? Ya nahara. Nggak ada kita ini yang bosan dengan urusan dunia ini. Bahkan selalu maeh, imbeya, selalu seperti itu memang. Yang kedua, manhumun fi talabil ilm, orang yang rakus mencari ilmu. Jadi kalau kita benar-benar sudah masuk dikatakan penuntut ilmu, ya tagin suma. Kita tidak akan bosan, justru semakin haus. Kenapa? Bilang jelo tengaji ya kurang doang idap, narak doang ya tetuang. Semakin lama menuntut ilmu semakin tidak tahu. Maka itu sebabnya ulama kita mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal. Nah ibu-ibu, 3 jengkal ilmu nono. Yang pertama, man dakhala fi syibril awal takabbar. Satu yang masuk di jengkal pertama dia akan sombong. Mara angkun batur ibelu belajar silat, melen lawan batur doang gedit awakku nuka. Ya. Biasa wah kan nanti kita paling hebat wah. Kedik-kedik nantang batur wah. Ini dia. Ya. Seperti apa? Baru kita tahu belajar bahonda tagerep doang. Mainan tengenti honda batur doang. Masya Allah. Satu.
Yang kedua, wa man dakhala fi syibri tsani, masuk jengkal kedua. Tawadhu'. Kalau sudah masuk jengkal kedua, dia merendah. Yang ketiga, wa man dakhala fi syibri tsalits, masuk jengkal ketiga, alima annahu la ya'lam. Di sana dia tahu ternyata dia belum punya ilmu. Kalau dalam pepatah kita, di atas langit, ya. Jadi ternyata apa? Semakin kita dalami ilmu ini, semakin luwih ya ata tuang. Nah inilah dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jadi mudah-mudahan kita niki benar-benar apa menjadi penuntut ilmu. Dan ingat, jalan pintas masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan masuk surga. Kumbena, karena dikasih tahu kita jalan-jalan surga itu. Nah, apalagi nih sudah beberapa pertemuan surga terus ini. Satu disebut apa? Islam. Kemudian kalimat tauhid. Kemudian terakhir apa? Salat. Sekali zikir pembuka surga. Masya Allah. Jadi berapa pertemuan ini terus tentang kumbelangan tetama surga, kumbelangan tetama surga. Baik. Jadi jangan kita sekedar tahu sholat jerak wah, lagu yang periri sholat no asal sholat, pin pundukan masih bau. Ya, baik. Akan kita ambil zikrullah ta'ala. Zikir adalah pembuka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ara ita ya temeli tama surga? Ibu-ibu ara ke? Sang ke? Abu? Pemlet gatita duka. Alhamdulillah. Lagu ya nara tu loh kata mas surga. Hah? Aku ambil kunta. Wana mati doang nuka. Ya. Ingat loh kisah wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Loka nene. Wanita tua ini. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya narak tu loka tama surga nuka. Peloka ni narak tama surga tu loka. Tidak ada orang tua masuk surga, nangis dia. Nah lalu Nabi menjelaskan, kalau sudah meninggal, meskipun umur tua, berubah nanti di surga menjadi muda. Masya Allah. Umur 33 tahun, rata semua 33 tahun semua. Dia dikatakan tua hanya melihat umur dunia, tapi kalau badannya di dalam surga, semuanya umur 33 tahun. Jelas Abu? Alhamdulillah. Ya nah rakyat udah jelas. Wa qad jaa fi fadlihi wa annahu min asbabi dukhulil jannati ahaditsu katsirah. Telah datang tentang kemuliaan zikrullah ini yang menjelaskan sebab dia merupakan sebab masuk surga dalam banyak hadis. Di antaranya tentang keutamaan zikir yang 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ulangin Abu. Subhanallah, walhamdulillah. Mama. Cek. Kak. Ulangin. Subhanallah, walhamdulillah. Apa tengah tu? Kan iwal nuka. Walhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illallah. Ulangin. Subhanallah, wa la ilaha. Apa? Baurung ke nenek jae. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ulangin. Subhanallah, walhamdulillah. No.
Subhanallah walhamdulillah wallahu No, betul. Ya ini hilang nih. Nah, kerentengan doang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Awas. Zikir ini tidak bisa salah para jemaah. Lihat itu sahabat yang mau tidur, Al-Bara bin Azib. Dia salah ucapkan. Ya, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ini lafaz yang benar. Dirubah oleh Al-Bara. Apa nuka? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulika nuka. Seharusnya wa bi nabiyyika. Robahna le wa bi rasulika. Nabi mengatakan la ya nuka nabi enta. Bapak tak getuk epe ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sang keliru le wau ne ruana. Menengate le pe subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Ya nurang adu wawah. Ulangin. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kendaitan iwal ne do. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lulus nang kajenawah. Baik. Pertama hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahima. Malam aku Isra dan Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqala, Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, aqri ummataka minnis salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, beritakan umatmu, annal jannata tayyibatut turbah, surga itu tanahnya subur. Surga itu tanahnya subur. Azbatul ma, surga itu airnya tawar, yaknasin. Wa annaha qi'an, surga itu belum ada tanamannya, tanahnya masih kosong. Wa anna ghirasaha, nah untuk menanaminya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang kita pakai untuk menanam tanaman di dalam surga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Coba ulangan ibu-ibu. Semakin banyak diucapkan niki dalam zikir lepas, maka semakin banyak tanaman kita di dalam surga. Sehingga begitu kita sampai di sana, sudah siap untuk panen. Tidak pernah kita ucapkan ini di dunia, maka sampai di sana apa tagin dait? Kosong. Tidak ada yang kita dapatkan. Sedangkan surga itu disebut oleh Nabi SAW, ya, saquha min dhahabin, batang surga itu dari emas. Pohon surga itu batangnya terbuat dari emas. Dan batang pohon surga itu terbuat dari perak. Subhanallah. Dan hebatnya disebutkan dalam hadits yang lain, kapan ditanam langsung besar, langsung berbuah.
Inulak nganti ahulan 2 bulan. Talat langsung belai, langsung berbuah, langsung kakan, gitu doang. Subhanallah. Ya Rasulullah, melet yang berdang anak, ya. Istrinya langsung hamil, langsung lahir anaknya, langsung besar. Subhanallah. Hadis yang kedua. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahil azim wa bihamdih. Ulangin. Ini agak panjang dikit. Subhanallahil azim wa bihamdih. Hanya kalimat ini, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah tanamkan dia pokok kurma di dalam surga. Allah tanamkan dia pokok kurma di dalam surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam atau disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Sudah berapa ini? 5. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah al-azim wa bihamdihi. Sudah berapa ini? 5. Yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yaghrisu gharsan. Abu Hurairah menceritakan pernah beliau ini dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat dia sedang bercocok tanam. Jadi Abu Hurairah kena betaltan, kena betanduran. Dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Aba Hurairah, malladzi taghris? Hai Abu Hurairah, apa yang kamu sedang tanam? Apa ketalat pen ini? Ya, qultu ghirasan li. Ya Rasulullah, ini tanaman saja ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ala adulluka ala ghirasin khairul laka min hadza? Maukah engkau aku tunjuki bagimu tanaman yang lebih baik dari ini? Ya, ku ba'den nepe tanaman bagusan lek ini. Qala bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala qul, langsung Nabi mengatakan, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir yang pertama. Bagaimana? Yughras laka bikulli wahidatin syajaratan fil jannah. 1 kali ditanamkan pohon di dalam surga. Ya, subhanallah sekali, 1 pohon sudah di surga. Alhamdulillah sekali, 1 pohon. Allahu akbar sekali, 1 pohon. La ilaha illallah, 1 pohon. Subhanallahil azim wa bihamdihi, 1 pohon kurma di dalam surga. Yang tadi ingat, jangan pernah dipikirkan seperti pohon dunia. Arak matina, arak olatna, tidak ada. Arak nyembalina, tidak ada. Ini adalah pohon sekedar nama yang sama dengan yang di dunia. Hakikatnya jauh berbeda. Mana buktinya? Sebagaimana kita sebutkan, pokoknya ada yang terbuat dari apa? Emas, lolona lengan emas. Ada juga lolona lengan apa? Perak. Subhanallah. Kemudian setiap kita mau makan, langsung dia datang di depan kita. Ambil, makan. Bejauh, iya. Dan ingat, 1 buah itu berwarna-warni dan 1 tandan itu berbagai macam rasa. Saya biji lain rasana, saya biji lain rasana. Bayanara ke pedis tu noja. Tidak ada. Semuanya sempurna. Besurepe, selesai wah. Ya ulah mama sakitian ku nene. Lui alo kakan ku terong Aceh. Lui alo kakan ku sebia. Mama, ya kasar tian ku tengon yang kakan ku ne pedis nene ban. Sakitian ku ne loh jering dulu. Tidak ada. Begitu kenyang, selesai. Ya, begitu dia minum mau dibuang, langsung mbak daur.
Ya duranita, bekanita, langsung keluar wangi apa? Wangi kasturi semuanya. Minyak senger paling senger, sugul dengan awakta. Nono perubahan kencing menjadi minyak wangi. Ya itulah meta jeding apa tuh noja. Subhanallah. Jelas Abu? Alhamdulillah. Jelas ini aja. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ini dia zikir secara mutlak, dia adalah pembuka surga, dan lebih khusus bahwasanya zikir-zikir itu ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi yang mengucapkannya pepohonan di dalam surga. Kenapa? Karena tadi kita katakan tanah surga subur, tanah surga kosong, airnya tawar, mudah untuk menanam. Tinggal kita sekarang mau rajin bercocok tanam atau tidak. Ungkapan Arab mengatakan man zar'a hasoda, siapa yang menanam dia yang akan memanen. Bangkat goar lagu yang tak wah taltin apa tagin bau? Apa tagin bau? Goar ja lagu yang nara pe tanam pe talat pe apa bagian bau menara nah begitu masih ya. Baik, sekarang kita mulai yang muqayyad, yang terikat. Waja'at ahaditsu fi fadli ba'dil adhkaril muqayyadah, ada beberapa hadis tentang keutamaan zikir-zikir muqayyadah yang terikat. Pertama, at-tasbih, takbir, tahmid selepas sholat wajib dan ketika tidur. Selepas sholat wajib dan ketika akan tidur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ja'al fuqara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fakir miskin datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka melapor, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri minal amwal bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala dan mereka ya memborong ad-darajatil ula, tingkatan-tingkatan surga atas. Ya jamak borong nanuka. Ya, imbe kelangan tita. Dari mana kita bisa dapat ya Rasulullah? Kita ini fakir. Yusalluna kama nusalli. Urusan salat sama kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Urusan puasa sama-sama puasa. Karena salat ya nulak modal. Puasa ya tulak berdang modal. Lagu bersedekah baulak tebe modal. Baik. Walahum fadlun. Nah, cuma mereka ini menangnya punya kelebihan harta. Punya kelebihan apa? Harta. Akhirnya meleleh haji, mudah lolau haji. Mau umrah, gampang berangkat umrah. Mau berjihad, gampang berangkat berjihad. Mau sedekah, gampang sedekah. Kenapa? Bedeang harta. Qala, langsung Nabi SAW bersabda, ala uhaddithukum bima in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun ba'dakum. Maukah aku beritakan kalian amele kepeku ba'din pada ada satu amalan, kalau kalian laksanakan kalian bisa mengejar mereka. Bau epe male nah dengan ibu dia na bau male epe lagu epe ja bau epe maleang batur le mudim pe ya nagin bau male epe no kan hebat nih gitu ke ya bau temale batur imbalap itu urusan akhirat batur le mudino kemudian ya na bau balap kita ya. Orang belakangan tidak bisa mengejar kalian, kalian bisa mengejar yang meninggalkan kalian. Wa kuntum khairun min antum baina dhahranaihim illa man amila mithlah. Bahkan kalian adalah manusia terbaik amalannya, kecuali ada yang semisal seperti amalan kalian. Mana dia?
tusabbihun, kalian bertasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Satu, menyerupai makhluk. Dua, maha suci Allah dari kekurangan. Mana dia? Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, ini namanya kurang. Lamun namanya diperanakkan kan jadi bebeak, kurang. Ya. Demikian juga tidak beranak. Ini adalah kekurangan. Maka apa? Itu makna tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Allah suci dari kekurangan, Allah suci dari menyerupai makhluk. Sifat-sifatnya layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Ini makna subhanallah niki para jemaah. Maka yang tepat subhanallah nah ada yang wah ya ulah pecat-pecat ibu. Subhanallah, subhanallah. Ndak ke saking bacatna ilahi rabbi subhanallah, subhanallah, hanallah, 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 hanallah. Bangga tuh mesti ilahi dek no. Iya na subhanallah, hanallah no ka. Ndak, pelan-pelan sudah. Karena zikir itu yang paling bermanfaat diucap oleh lisan, kemudian difahami oleh hati dan di atas sunnah. Subhanallah, subhanallah, iya ampun ya na luwe-luwe zikir nabi enta wasawi salat nene. 100 paling tinggi, nono berbagi. Subhanallah arah puluh. Alhamdulillah puluh. Allahu Akbar 10, enggak banyak. Tapi kalau cara Nabi itu untungnya yang banyak. No. Tapi kalau tidak mengikuti cara Nabi, zikir no luwe lagu ya temuan pepah. Jelas nih para jamaah? Jadi zikir Nabi itu bukan masalah banyaknya. Maka lihat, zikir sawi sholat, selepas sholat maksimal berapa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Satu bentuk yang lain subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Bentuk yang lain subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah ya nara subhanallah 100 ya nara. Gak ada. Kenapa? Yang diperlukan tepat lisan, difahami oleh hati. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena kalau mengucapkan alhamdu segala puji. Beda, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pakai kenanan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya la ilaha illa afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Wah, pakai kenanan ini. Ya pula wah getung-getung wah. Bah. Jelas Abu? Apa jelas? Zikir itu pelan. Jangan sampai para jamaah ya, sholat subuh 5 menit, zikir tengah jam. Bukan gitu pegawai anta. Terang dunianya pun terjarak zikir. Lagu sholat subuh jenna ataina kulhu. Mula aja subuh no tinggi tinggi. Nabi SAW bayangkan subuh hari Jumat dia baca alif lam mim as-sajdah. Rakaat pertama sampai sawe. Rakaat kedua baca al-insan sampai habis. Kumbe tingginan ini. Malik pula sujud tilawah. Ya. Kalau zikir Nabi itu maksimal 100 maksimal paling luwe nono. Baiknya bau pergi rombok ya.
Nah, beda kalau zikir lepas. Kalau zikir lepas tidak ada hitungannya. Justru berhitung nono batasin narana. Jadi pahami mana zikir terikat, mana zikir lepas. Baik. Tusabbihun, kalian bertasbih. Wa tuhammidun, kalian bertahmid. Segala puji hanya milik Allah. Wa tukabbirun, bertakbir selepas salat 33. Fakhtalafna bainana, kami berbeda pendapat, kata rawi, ya. Faqala ba'duna nusabbih 33. Sebagian mengatakan subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu akbarnya 34 atau 33. Ya, farajatu ilaih. Ya. Lalu aku datangi dia, tanya dia, caqul, ya, lalu diucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakunu minhunna kulluhun 33, sampai semuanya masing-masing 33. Karena ada riwayat lain yang menguatkan, ya, ada yang mengatakan 11. Ya, berarti subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Jumlahnya menjadi berapa? 33. Namun riwayat yang lain menguatkan, dan ini jelas oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak juga, yang paling tepat itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Riwayat yang lain subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Sehingga keduanya genap menjadi berapa? 100. Nah, ini dia. Jadi dengan kalimat ini orang bisa bersedekah. Baik, berikutnya. Jadi tadi itu adalah zikir selepas sholat apa? Wajib. Ibu-ibu, berapa macam cara zikir selepas sholat wajib? Berapa variasinya? Angkat tangan. Angkat tangan ibu-ibu. Ada yang jawab? Angkat tangan, mana dia? Ya, berapa? Hah? 4. Sebutkan yang 4 itu, jumlahnya aja. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pira? Kali. Sai. Satu cara. Cara yang kedua. Kirimkan dia. Alhamdulillah 25 kali. Terus. Allahu akbar 25 kali. Terus. La ilaha illallah 25 kali. Terus. Alhamdulillah Subhanallah 25 kali. Baik, cukup. Silahkan yang lain. Itu tadi yang di dekat pintu itu. Lanjutkan cara kedua dan ketiga dan keempat. 33. Apa 33 ini? Subhanallah 33. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ma bawah sabruk nono. 34. Alhamdulillah 34. Tinggal satu. Subhanallah 100 kali. Pira? 25 kali. Mama. Kasih Didi. Baik, bapak-bapak sekarang tinggal satu. EP. Apa? Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10. Dia 10. Gua petang dah sajari ini aja. Hah? 30 oke. Abu. Sudah berapa? 4. Yang kelima, Abu. Yang kelima. Cara yang kelima.
Cara kelima. Belamu. Subhanallah. Subhanallah 10 kali. Berapa? Apa? Subhanallah 33. Wah, kena. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Terus? Dari 100. Jadi 100. Bawah lagu batur ini. Ada yang kelima? Oh, ndak arah bekah ni dia berjawab apa? Tahulah berjawab ngetuja ya. Baik. Itu zikir selepas salat. Kita baca berikutnya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr, dan ingat hadis yang tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali. Kemudian juga atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, itu hadis muttafaqun alaih. Sekarang hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatan, ada 2 perkara. Au khullatan, 2 hal, la yuhafidhu alaihima abdun muslimun. Tidaklah seorang hamba muslim menjaganya, artinya rutin diamalkan. Illa dakhalal jannah, melainkan pasti masuk surga. Wahuma yasirun, yang 2 ini mudah. Wa man ya'malu bihima qalilun, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Yang 2 ini mudah, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Seharusnya kalau mudah luwih tenggawe yang getuk ke. Jadi lamun muda luwih itagin gawe iya. Lagu nene ja muda lagu keding gawe iya. Subhanallah. Berarti apa? Girang tengentengang iya. Saking mudana ngentengang, ngampahang teh ya. Saking mudana. Baik. 1, yusabbihu fi duburi kulli salatin 10, tasbih 10. Alhamdulillah 10, subhanallah 10, Allahu Akbar 10. Ini sama seperti berzikir 150 kali. Pada ukuran lek tazikir karo belah nene, enggak telung dasa nene pe. Inilah berkahnya ikut sunnah itu pada jamaah. Jadi biar amalannya sedikit tetapi pahalanya banyak. Ya, jadi beragama ini sekarang ingat firman Allah dalam surah Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Paling bagus tapi ini yang pot terturut qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita ingin terbaik itu. Bayangkan zikir 30 sama seperti zikir 150. Di dalam timbangan kala hari kiamat seperti kita mendapatkan 1,5 ton pahala. Kumbe tada langsung nanotek tonah tengah. Bangkat nalat enggak 2 arah tonah tengah. Masya Allah. Luik kan ini? Masya Allah. Baik. Mula-gula mau hektarah ton setengah aja berugi ten ini. Ya. Baik. Yang kedua, yukabbiru arba'an wa thalathin, Allah Akbar 34, Alhamdulillah 33, kemudian Subhanallah 33. Berapa jadinya? Sebelum tidur. Sekaligus ini juga bisa setelah sholat wajib. Tapi di sini dalam hadits niki yang 10-10 setelah sholat, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu Akbar sebelum tidur. Maka apa? 100 di lisan. Pahalanya dalam timbangan 1 ton. 1000 kilogram. Berarti berapa? 1
1 ton. Lalu dikatakan, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadih. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan tangan. Nah, perlu niki untuk mendekatkan kepada sunnah. Mana nama cara menghitung pakai tangan ibu-ibu pegita iman tiang ini. Ngerti cara pe? Subhanallah. 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 Tutup. Buka. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini sangat dekat dengan sunnah. Kalau ini masih jauh. Gombe? Keliru memang juga. Ini masih agak jauh nih para jamaah. Bilang buku nenek. Ya, paling dekat ini dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Tutup. Buka. Subhanallah, 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 subhanallah. Jelas? Penjelasan yang lain, mana juga yang lebih dekat? Ujung-ujungnya subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ini paling enak sudah. Ya. Baik Abu, berdiri. Sini. Pandang tuh. Pengkuran ini. Kah, coba zikir. Berzikir. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngerti no? Subhanallah, 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 subhanallah. Coba. Subhanallah, 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 subhanallah. Bayak ni ya ni jae. Subhanallah, 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 subhanallah. Enak bung ngerti? Bala mau ketik no. Subhanallah, 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 subhanallah. Ketik dulu, ketik je. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. subhanallah, subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah. Balik ketik subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Subhanallah. subhanallah, Hey. subhanallah, Subhanallah. subhanallah. Alhamdulillah. Kah kurang lebih ini wah. Kurlap. No, kojo rumah pedekun. Jelas Abu? Alhamdulillah. Qalu ya Rasulullah, kaifahu ma yasir? Sahabat bertanya, bagaimana dikatakan dia mudah? Wa man ya'malu bihi ma qalil, tetapi yang mengamalkannya sedikit. Seharusnya kalau gampang, yang mengamalkannya apa, Pak? Banyak. Qala ya'ti ahadukum ya'ni syaitanu fi manami fayunawwimuhu qabla an yaqulahu. Begitu lepas kepala di bantal galangno, mulai setan datang ngipas, pedam Abu Sayap. Pedam kakana, bayi hilang bro ngeti-ngeti hilang. Dan betul ini para jamaah. Coba sambil tindu ampuk pengerti, ya tak ada wah. Maka apa? Harus perhatikan dia. Satu, itu ketika mau tidur. Jadi mudah, tetapi apa? Sedikit mengamalkannya karena gangguan setan. Yang kedua, wa ya'ti fi sholati fayudzakiru hajatahu qabla an yaqulaha. Ketika dia salam, ya, dia ingin memakai yang paling ringan ini karena ini zikir paling ringan. Akhirnya apa? Setan mendatangkan diingatannya. Oh, nenek lupa pengen balik. Nenek lupa apa? Akhirnya apa? Diingatkan oleh setan yang aneh-aneh, lupa dia berzikir yang 10 ini karena saking ringannya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set, becatu lewah. Ya, kemudian sab pertama kosong.
Sila, kakak aku pecat akun ini, mudi-mudi kolanku. Subhanallah. Baik. Ini yang sifatnya muqayyad. Selepas sholat, sebelum tidur. Yang ketiga, babu adzikru ba'dal wudu at-talaffuz bisyahadatain. Zikir selepas wudu melafazkan syahadatain. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligh aw fayusbighul wudu." Seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya. Sosok ya. Karena liwat tainu apalagi musim nyat. Jangan gosok. Itu sebabnya Nabi berwudunya pakai air sedikit. Kenapa bisa sampai sedikit? Karena cara Nabi itu digosok. Sosok, nah ya. Jadi bisa air yang sedikit mengenai anggota wudu yang luas dan banyak itu. Thumma yaqulu, kemudian setelah berwudu dia berzikir, berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan Allah bukakan dia pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dipersilahkan dia masuk dari pintu mana saja yang dikehendaki. Sila pilihan B kemelian P baluk nene nuka. Masya Allah. Ulangin zikir tu Abu. Jeraudu. Kakak angkat ngetin ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Udah ya dah hafal ruan ini Jaya. Wahdahu la syarikalah. Ya apa ngadu ya? Lahul mulku. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali. Enggak nah? Belum. Enggak kan? Maka tak tahu ngetu Jaya. Baik, kita ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sini saja cukup. Dan pahalanya besar, dibukakan pintu surga yang 8. Ngubin ne pewah, pepilihan bemelian pewah, mana maunya masuk sudah. Maka ini zikir-zikir yang membukakan kita apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya bu ya napal berarti ya wah ngadu ya bapak pekawah pesawat pe uduk nih. Iya ruan anda. Ya wah. Apa? Hah? Apa bacam pe? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Azan ini. Baik. Itu dia yang ketiga, yang keempat. An Nabi Musa, hadis yang tadi riwayat Imam Muslim. Yang keempat ini riwayat hadis riwayat Al-Bukhari Muslim muttafaqun alaih. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku beritakan kepada kalian harta karun surga? Harta karun surga. Faqultu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala qul, Nabi mengatakan ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Ini zikir bebas. Zikir apa? Bebas. La haula wala quwwata illa billah. Tes Abu.
La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, lancar nih Neja. Riwayat yang lain, hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku, akthir min qauli la haula wala quwwata illa billah, perbanyak kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada upaya kecuali upaya dan kekuatan yang datang dari Allah, karena dia kanzun, ya, harta karun, harta mahal yang datang dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kah nene wah cukup wah pengajian ta jamaah Malik ya, mudah-mudahan akadeng nene bau tamalang ya para jamaah, mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisakah kita sholat sambil jalan kaki karena kita takut tertinggal, dan bisakah kita sholat tanpa kita tahu mana arah kiblat jika kita dalam keadaan bermalam di hutan? Pertama, tidak boleh sholat jalan kaki karena takut ketinggalan imam yang sudah ruku. Tidak bisa. Ya, kapan sholat jalan kaki? Kalau ketakutan. Misalkan sedang kita sholat datang gempa, marang bahasan abu pitu koma nol nuka. Nah, sambil kita lari sholat tidak ada masalah. Sok ya perukat lindur. Apa kang atuban ini aja batal wah. Jadi sambil dia goyang sambil lari sholat tetap ini tidak ada masalah, sah sholatnya. Dia menghadap kiblat maupun tidak ada masalah. Adapun di hutan silahkan taharri, kita berusaha mencari kira-kira di mana arahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Ya. Saya dulu kah? Atau dua. Saya ke dulu ya. Nah, Imam Hambali baca Quran. Nah, Imam Hambali ini baca Quran, mengajar muridnya niki. Nah, mara blaburnu tangis istrinda. Si urak lah. Nah, ai matanda nih Ustaz. Istrinda. Nah, ada mengajar murid dia. Nah, terus ibadah ada puas, tauhid dah bagus. Nah, becat kita mau surga nih Ustaz. Mohon penjelasan. La ilaha illallah. Kalau kita melaksanakan amal-amal saleh, ya, kalau kita cepat mendatanginya, cepat juga kita masuk ke dalam surga. Maka disebutkan ketika hadis tentang lewat di atas sirat, kecepatan orang lewat di atas sirat itu tergantung kecepatannya mendatangi kebaikan di dunia. Cepat kita melaksanakan kebaikan, cepat kita akan lewat di atas sirat, otomatis cepat juga masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wanita tidak boleh membuka cadarnya kecuali sholat. Bagaimana kalau wanita itu sholat di tempat umum? Misalkan tahiyatul masjid, apakah cadarnya tetap dibuka? Tidak ada masalah kalau dia sedang sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau anak hendak pulang, doa apa dibaca supaya dia betah di rumah? La ilaha illallah. Tuang doa nanda ngulung pin balin ini aja. Karena nggak ada doa khusus. Ini doa supaya anak tidak keluar rumah. Yaran babea ini mulai kirang sugul bale. Nah, itu sebabnya Nabi bersabda apa? Idza januhal lail fakuffu sibyanakum. Apabila malam mau tiba, masukkan anak kalian ke dalam rumah. Karena apa? Syariat sudah tahu bea nenek girang ngambar. Nah, cuma orang tua kalau dekat maghrib cari anaknya. Kak, papah manuk ya nule. Be kalau ada manuk nenek itu kak. Lagu be ya nule. Bareh mulai ang nale na pika. Ya jangan ya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah zikir sebelum tidur harus berbaring? Tidak harus berbaring, yang penting mau tidur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dilarang berwudu dalam kamar mandi ada WC-nya? Tidak ada larangan, yang ada itu berzikir di dalamnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Naam, silakan, ada lagi pertanyaan? Ya, Petuan.
Kalau masalah zikir ini la yadurrukum bi ayatihinna bada'ta, tidak apa dari mana saja mulainya, yang penting jumlahnya tepat. Wallahu taala ala wa alam. Ada mengatakan sembelihan orang musyrik itu haram karena syahadatnya batal. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana dengan orang bid'ah? Apakah sama dengan sembelihan orang musyrik? Ya tidak. Ya, itu pun kalau dia berbuat musyrik itu kalau dia sudah punya ilmu. Kalau dia jahil sih tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Kita punya keluarga saudara mau buat acara kawinan anaknya, di dalamnya ada acara bid'ah yang diutamakan, bagaimana hukum kita membantu dia baik secara materi ataupun tenaga? Kita katakan bahwasanya ya kalau acaranya itu sunnah asalnya seperti pernikah, itu kan acara syariat. Tapi dia yang berbuat bid'ah di dalamnya, ya kita membantunya sesuai dengan kadar kesunahan di dalamnya. Adapun yang bid'ah jangan ikut dibantu acaranya, persiapan acara bid'ahnya jangan dibantu. Tapi orang akan makan di acara bid'ah maupun tidak acara bid'ah tetap makan, kalau makanan tidak ada masalah. Tapi sekarang kakak persiapan ku getih ini tekadu bareh acara getih, itu jangan. Ya, jadi harus dibedakan mana yang mendukung acara itu dengan yang tidak mendukungnya. Karena ini asal acaranya apa? Disyariatkan. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Ini kepejawat kah? Lanjut. Ke. Nah, masalah itu baca subhanallah 1 kali nih Ustaz. Nah, mara kempok air laut nih Ustaz. Yang ngungkura kempok air laut tu no. Dosa anu kia tu pahalana. Nah, kira-kira mara kempok air laut kan. Lagu aja dosa antano bau ke ngampun yang ni Ustaz. Mohon penjelasan. Zikir ke mara kempok air laut no nene. Subhanallah wa bihamdi. Nah, 1 sekali. Terus? Nah, marak kempok air laut ke pahalana atau ngampun ke dosa antek. Oh iya. Kena antek subhanallah bihamdi nomor luik kempok air laut lepe. Iya, subhanallah bihamdi dibaca 100 kali mengampuni dosa sekalipun dosanya sejumlah buih yang di lautan. Bukan lautan Indonesia, lautan seluruh dunia. Jadi dosa yang dihapus Abu bukan pahala. Jelas Abu? Alhamdulillah. Bagaimana lafaz qomat ketika sholat sendirian di rumah? Tidak ada bedanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ingat, muazzin harus beda qomatnya dengan azannya. Kalau azan dia panjangin, kalau qamat jangan dia qamat seperti di azan. Ya, harus lebih dicepatkan. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah membaca bismillah sebelum berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya? Tidak usah di dalam di luar. Artinya tidak usah dilafazkan, di dalam hati saja atau sebelum masuk baca langsung wudu. Wallahu taala ala wa alam. Amalan apa agar kita mempunyai akhlak yang baik dan terhindar dari pikiran kotor? 1, belajarlah akhlak yang baik. Yang kedua, ada doa Nabi SAW, Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang menunjuki kepada yang terbaik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jauhkan aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku darinya kecuali engkau. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum air mata yang terkena dengan mayit? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada dalilnya kalau terkena berbahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Bagaimana saya hendak diangkat menjadi salah satu perangkat desa, akan tetapi masih ragu mengingat besarnya tanggung jawab pada posisi tersebut. Bagaimana saran Ustadz? Istikharah. Istikharah. Mana yang paling mudah berarti itu pilihan Allah. Siapa aja tahu bisa jadi perangkat desa.
nanti ada yang macam-macam tentang urusan agama, kita bisa memberikan apa nasihat, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Abu Hur. Nelengan api tai ini ngapit isai balena. Ilahilah. Baik, sedikit ada penelpon di sini. Ya, halo. Baik. Kenapa orang sunnah melarang kita baca Quran di atas kuburan tapi sholat jenazah boleh? Sholat jenazah ada dalilnya, haditsul Bukhari dan yang lainnya. Adapun membaca Quran di kuburan ada larangannya sebagaimana dalam Sahih Muslim. Jadi berbuat dengan dalil. Maka bagus sudah jawabannya, ikut ngaji sudah. Bagus itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Di bulan Ramadan juga nih Ustaz. Wajib rapat bulan Ramadan. Kan wajib rapat tuh kan. Di bulan Ramadan wajib rapat tuh. Nah, marah orang wanita haid nih Ustaz. Marah orang wanita haid. Nah, terus puasa ya anak puasa nih. Puasa ya anak puasa. Ya anak haid nih. Hah? Haid ya niki. Oh iya, terus. Nah, ya wah puasa wah bun dalam haid ya niki. Balamu. Nah, apa balasan niki Ustaz? Terus hina, apa balasan pin puasa Ramadan niki? Jawabannya. Mohon penjelasan. Abu. Wanita haid memang tidak boleh puasa. Justru kalau dia berpuasa dia berdosa. Ketika dia tidak berpuasa dia dapat pahala. Kenapa? Melaksanakan apa yang dilarang, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah bagi wanita yang haid tidak boleh apa? Puasa. Jelas Abu? Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan pertanyaannya, matikan TV-nya dulu biar enak dengar teleponnya. Pertanyaan saya ini Pak, gimana kalau di dalam rumah tangga ini selalu ada keributan? Apa sih caranya itu Pak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Bagaimana dalam rumah tangga ada keributan? Masya Allah. Solusinya adalah ketika istri yang ribut, suami diam caranya. Ya, sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib ribut dengan Fatimah. Akhirnya apa? Ali yang nyingkir keluar. Tidur dia di masjid di atas tanah, nggak pakai alas. Datang Nabi SAW, mana dia anak pamanmu itu katanya. Ya, mana ada anak pamanmu? Kami sudah ribut ya Rasulullah. Dia pergi ke masjid katanya. Jadi lamun terseling timbalin jebendara tadah. Itu dia. Jadi caranya supaya tidak ribut dalam rumah tangga itu, satu yang berbicara, satu yang mendengar caranya. Ya, satu yang berbicara, satu yang mendengar. Jangan ini satu berbicara, ini juga satu berbicara, nanti akhirnya ribut. Dan tentu yang pertama solusinya adalah mari kita ini memiliki ilmu dalam rumah tangga itu sehingga tahu kita apa solusinya. Kemudian yang kedua, ya, penuh dengan pikiran. Maka ketika Allah sebut dalam surat Ar-Rum tentang pernikahan itu, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam pernikahan itu ada ayat bagi kaum yang berpikir. Apapun yang kita kerjakan dalam rumah tangga itu, pikirkan dulu akibatnya, baru berbuat. Jangan sampai seperti orang karena saking kesalnya begitu istrinya begini langsung talak 3. Tahu-tahu suwe-suwe ya nangis. Kangenku seninaku nenek kana. Lagu wah kedong sugul telu nenek wah. Nah, kenapa? Karena tidak punya pikiran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kahya pengajian talon Malik. Lebih petang dasa nenek wah jam 5 wah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu, umumkan dulu.